Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kembali kita berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi, Radio Petra 105.7 FM, edisi hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025, bersama saya, Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo. Bagaimana kabar sahabat Petra semuanya? Kiranya pagi ini kita boleh senantiasa hadir berjumpa di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan sebelum kita akan mengawali berbagai kegiatan dan aktivitas kita hari ini. Bersama kita akan merenungkan firman Tuhan melalui sebuah tema, yaitu sabar, yang didasarkan dari Efesus 4 ayat 1-6. Sebelum kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa, memohon pimpinan dan berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami datang menghadap-Mu dengan segala syukur kami. Dan di dalam syukur itu, pagi ini kami dikerahkan untuk kami hendak bersama merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, berkatilah kami, supaya kami dimampukan untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus yang tercurah atas kami, boleh memampukan kami untuk kami semakin bisa bukan hanya memahami, bukan hanya mengerti, tetapi kami pun mampu dan mau untuk mewujudkannya di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau serahkan ya Tuhan perenungan firman-Mu pada pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya berkat dan Roh Kudus Tuhan hadir menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, kita akan bersama membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman Tuhan di dalam kesehariannya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, kita mungkin selalu atau sering mendengar sebuah perdebatan. Sabar itu ada batasnya nggak sih? Karena apa? Karena seringkali kemudian ketika kita menghadapi situasi, baik itu kondisi kehidupan kita ataupun kita juga dalam relasi kita dengan orang lain, seringkali kita diperhadapkan pada pergumulan ini. Kita mungkin sudah, saya menjadi orang yang sabar. Saya sabar sekali, saya sabar 2 kali, saya sabar 3 kali, saya sabar 4 kali. Tapi kok terus-terusan begini? Kok terus-terusan saya diperlakukan begini? Kok kemudian orang lain seolah-olah memperlakukan saya seenaknya begini. Kemudian kita membalas perlakuan orang itu karena kita mengatakan bahwa ya sabar itu ada batasnya. Tapi benarkah sabar itu ada batasannya? Dan kalau ada batasannya, sampai kapan? Ataukah kalau sabar itu tidak terbatas,
Lalu bagaimana kita harus merespon kehidupan kita atau merespon orang-orang di sekitar kita? Nah, dalam bacaan kita saat ini, penulis surat Efesus menuliskan bahwa kalau kita mau berpadanan dengan panggilan kita, terutama panggilan dalam persekutuan kita, dalam relasi kita dengan orang lain, di dalam relasi kita dengan orang-orang sekitar kita di satu komunitas, atau bertetangga, bergereja, atau di komunitas manapun. Tuhan menghendaki melalui penulis Efesus mengatakan di ayat yang kedua, bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Kalau kita berbicara sabar itu ada batasnya, sebenarnya sabar itu tidak ada batasnya. Kok bisa? Ya, kalau kita mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya, berarti di batas tertentu kita tidak lagi menjadi orang yang sabar. Tetapi kita menjadi orang yang tidak sabar, karena kita sudah seolah-olah kehabisan sabar itu. Misalnya saja dalam hal, kalau kita berbicara tentang perlakuan orang. Ketika kita mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya, coba kita bayangkan. Bagaimana ya situasinya kalau Tuhan itu kepada kita ada batasnya, atau sabar Tuhan kepada kita itu ada batasnya. Padahal kita itu seringkali kemudian melakukan kesalahan. Kita melakukan kesalahan ini, kita melakukan kesalahan itu, kemudian kita minta ampun sama Tuhan. Kita melakukan kesalahan lagi, kita minta ampun sama Tuhan. Kita melakukan kesalahan lagi, kita minta ampun sama Tuhan. Dan kesalahan itu seringkali kita lakukan berulang kali. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kemudian Tuhan kehilangan sabarnya? Tentu tidak. Coba kita bayangkan kalau misalnya Tuhan kehilangan kesabarannya. Wow, mau jadi seperti apa kehidupan kita gitu kan? Gak mungkin kita akan bisa menjalani kehidupan kita itu dengan nyaman kalau Tuhan memiliki kesabaran yang terbatas, atau kalau kesabaran Tuhan itu ada batasnya, ya tidak mungkin kita bisa menerima keselamatan. Kenapa? Ya karena seringkali kesalahan yang kita buat itu jauh lebih banyak, atau kesalahan kita itu selalu kita urang dengan mungkin intensitas atau dengan hitungan yang mungkin sudah tidak terhitung lagi. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya, sebenarnya salah. Karena sabar itu tidak ada batasnya. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk terus sabar dalam menghadapi situasi kehidupan kita. Kalau kita sedang mengalami kegagalan misal, atau kalau kita sedang berusaha, kemudian kita belum berhasil, ya sabar dulu. Sabar, jalani terus. Sabar, upayakan terus. Sabar, kemudian perjuangkan terus. Sehingga dalam perjuangan kita, dalam kesabaran itu kita belajar sesuatu. Oh, ketika kita gagal dalam situasi A, Oke, sabar dulu. Oke, dari situasi A, saya belajar ini. Oke, saya akan lakukan lagi, saya akan perbaiki lagi dengan kesabaran itu. Di situasi B, oh ternyata saya masih gagal. Oke, saya pelajari lagi, kita pelajari lagi, hingga kemudian kita belajar sesuatu dengan kesabaran itu untuk menghadapi situasi-situasi yang lain. Dan kesabaran itu sesuatu yang kemudian akan terus kita hidupi dan kita perjuangkan. Kenapa? Karena dalam kesabaran kita belajar akan sesuatu. Dalam kesabaran kita belajar untuk kemudian menahan ego kita. Dengan kesabaran kita belajar untuk kemudian tetap berjuang. Tidak kemudian menjadi orang yang gampang patah semangat, menjadi orang yang gampang putus asa. Tetapi kita menjadi orang yang kemudian terus fight. Menjadi orang-orang yang terus kemudian berjuang melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu dalam situasi kesabaran. Tetapi kemudian muncul pertanyaan lagi. Kalau begitu, apakah berarti ketika kita diperlakukan orang lain dengan tidak adil, itu kita harus tetap sabar? Atau kita harus tetap pasrah ketika kita diperlakukan orang lain itu dengan tidak adil? Misalnya di perusahaan, di tempat kerja kita kok seolah-olah diperlakukan bahwa saya diperlakukan seenaknya begini, tetapi kemudian apakah saya terus sabar, saya sabar. Atau dalam lingkungan sosial kemudian ada orang diperlakukan dengan tidak adil, dalam lingkungan
komunitasnya diperlakukan dengan tidak adil, kemudian kita mengatakan kepada orang itu, sabarlah, sabar, jadi orang yang sabar gitu. Apakah kemudian kita harus bersikap demikian? Nah, sabar berarti kita bisa menunda kemarahan. Sabar berarti kita menjadi orang yang tidak reaktif, tetapi menjadi orang yang berpikir betul-betul. Menjadi orang yang kemudian lebih bijaksana, mempertimbangkan segala sesuatunya itu dengan lebih tepat, dengan lebih baik. Sabar tentu kontradiktif atau kemudian berkebalikan dengan marah, atau berkebalikan dengan sebuah ketergesa-gesaan, mungkin lebih tepatnya. Mungkin bukan lawan kata dari marah, tetapi sabar itu lawan dari ketergesa-gesaan. Apa maksudnya ketergesa-gesaan? Ketergesa-gesaan itu berarti kita reaktif. Kalau kita dipukul, kita mukul balik. Kalau kemudian kita dikatain, kita mengatain balik. Kalau kemudian kita diperlakukan A, kita akan kemudian langsung melawan tanpa hitungan waktu, tanpa kemudian berpikir panjang, tanpa kemudian berpikir jernih, kita langsung kemudian menjadi orang-orang yang sangat reaktif. Tetapi dengan sabar, sebenarnya kita punya waktu untuk menenangkan diri. Dengan sabar kita punya waktu untuk kemudian meredam diri, meredam emosi kita. Untuk kita berpikir dengan lebih jernih, kita berpikir dengan lebih bijaksana untuk menentukan tindakan apa yang kiranya bisa kita lakukan. Artinya bahwa sabar itu bukan berarti orang yang pasrah dan tidak mencari solusi. Sabar bukan berarti orang yang kemudian hanya hidup dalam ketidakadilan, ya sudah, pokoknya dinikmati saja. Bukan begitu. Tetapi sabar, orang yang sabar adalah orang yang tahu kapan harus bertindak dengan tepat. Orang yang sabar adalah orang yang tahu bahwa tindakannya itu sudah dipikirkan dengan hikmat dan dengan kebijaksanaan. Sehingga bukan berarti bahwa orang yang sabar itu adalah orang yang harus terus hidup dalam ketidakadilan, orang yang hidup harus selalu ditekan oleh orang lain, orang yang harus hidup tanpa kemudian memikirkan dirinya sendiri atau memikirkan katakanlah kesehatan mentalnya sendiri. Tentu tidak. Sabar mencegah kita untuk kemudian menjadi orang yang reaktif dengan amarah dan emosional kita. Kita bisa melawan dengan kesabaran kita. Hanya saja kita melawannya bukan dalam sebuah ketergesa-gesaan. Kita memperjuangkan diri kita bukan dalam sebuah ketergesa-gesaan. Kita memikirkan solusi juga di dalam kehidupan kita, itu juga bukan dalam ketergesa-gesaan. Secara khusus dalam Efesus 4 ayat 2 ini berbicara tentang kehidupan kita di tengah komunitas. Artinya bahwa ketika kita berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita, tentu kan kita akan berjumpa dengan orang-orang dengan karakter yang bermacam-macam. Kita akan berjumpa dengan orang dengan watak yang macam-macam. Kalau kita menjadi orang yang tidak sabar, maka kita akan menjadi orang yang reaktif, bukan orang yang kemudian mempertimbangkan segala sesuatunya dengan bijaksana. Kita dituntut dan kita diajak serta diajar untuk bisa menjadi orang yang selalu rendah hati, selalu lemah lembut, dan selalu sabar. Kita mempertimbangkan segala tindakan kita menimbang-nimbang situasi kita, dan kita menentukan, oh ini yang harus saya lakukan. Setelah kita kemudian meredam emosi kita, dan kita mempertimbangkan serta menentukan solusi yang terbaik dalam kehidupan kita. Sabar tidak ada batasnya, tetapi sabar bukan berarti bahwa kita hidup dalam atau membiarkan diri kita hidup dalam ketidakadilan. Kita perlu melawan, tetapi lawanlah dengan kesabaran ketidakadilan itu. Kita perlu sabar dan kita harus sabar, tetapi bukan berarti bahwa kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Bahwa lakukanlah segala sesuatu, katakanlah apa yang harus kita katakan, tetapi bukan dengan emosi, bukan dengan sikap yang reaktif, tetapi dengan pertimbangan yang matang dan dengan sebuah kebijaksanaan serta hikmat. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus menjadi pribadi yang sabar. Ketika kami seringkali mudah tersulut emosi,
dengan sikap reaktif kami atas situasi-situasi yang terjadi dan kami hadapi. Tetapi Engkau mengingatkan kami bahwa kesabaran-Mu itu terhadap kami tidak ada batasannya. Oleh karena itu, kami pun juga harus meneladani itu. Kami harus berjuang supaya kehidupan kami pun juga dipenuhi dengan kesabaran. Supaya kami kemudian tidak menjadi orang yang reaktif dan tidak menjadi orang yang gampang emosional. Bukan menjadi orang-orang yang bersumbu pendek. Tetapi kami menjadi orang-orang yang bisa menenangkan diri kami, bisa mengontrol diri kami, dan kami bisa berpikir jernih di dalam kesabaran itu. Tetapi pada saat tertentu, kami pun juga tetap memikirkan solusi. Kami pun juga tetap memikirkan apa yang harus kami lakukan di dalam kesabaran kami. Sehingga kami pun juga tidak menjadi orang-orang yang hidup dalam kenikmatan ketika kami mungkin diperlakukan dengan tidak adil oleh orang-orang sekitar kami. Dan kami juga menjadi orang yang bijaksana untuk tidak membuat orang lain semakin diperlakukan dengan tidak adil ketika mereka sudah diperlakukan dengan tidak adil oleh lingkungannya, oleh komunitasnya, dan kami justru menasihatkan kepada mereka untuk terus menikmati ketidakadilan itu. Tetapi ajar kami untuk bisa berpikir jernih dan menentukan tindakan terbaik, solusi terbaik, atau sikap terbaik yang bisa kami wujudkan. Bukan dengan emosional, tetapi dengan kesabaran seperti yang Tuhan tunjukkan. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan juga untuk setiap kehidupan hari ini yang akan kami jalani. Berbagai aktivitas yang akan kami tempuh, baik kami yang akan sekolah, ataupun kami akan bekerja, ataupun kami akan melakukan tugas-tugas harian kami di rumah. Tuhan kiranya senantiasa bekerja atas kami dan menolong kami, supaya kami bisa terus berjuang di dalam kesabaran kami, seperti yang Tuhan tunjukkan dan Tuhan teladankan. Kami serahkan ya Tuhan, hidup kami hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, demikianlah renungan embun pagi kita pada hari ini, edisi hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025. Kiranya kita senantiasa menjadi orang-orang yang terus bertumbuh dalam kesabaran. Bukan menjadi orang yang reaktif, tetapi menjadi orang yang berhikmat untuk berpikir jernih dalam menentukan tindakan dan sikap kita. Selamat menjalani aktivitas hari ini, dan jangan lupa untuk senantiasa mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.